pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, agar apa yang Bu Ratna sampaikan bermanfaat dan bisa kalian mengerti. Sikap siap berdoa, berdoa dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, jangan lupa untuk mengisi presensi pada link Google Form yang sudah Bu Ratna lampirkan di description box. Jangan lupa pula mengerjakan lembar kegiatan yang sudah Bu Ratna lampirkan juga linknya di description box ya. Oke, hari ini kita akan mempelajari tentang volume benda putar yang mengelilingi sumbu Y. Kemarin kita sudah belajar tentang volume benda putar yang mengelilingi sumbu X. Untuk lebih lengkapnya, silahkan saksikan video ini hingga selesai. Oke, materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini yaitu tentang volume benda putar yang mengelilingi sumbu Y. Oke, kemarin di pertemuan sebelumnya sudah sempat Bu Ratna singgung tentang volume benda putar yang mengelilingi sumbu X dan volume benda putar yang mengelilingi sumbu Y. Kemarin sudah sempat digambarkan juga ya. Nah, ini Bu Ratna ingatkan kembali, ketika volume benda putar mengelilingi sumbu Y, artinya dia berputar atau berporosnya di sumbu Y. Nah, sumbu Y itu sumbu yang berdiri ini. Kalau kemarin kita sudah belajar juga, volume benda putar yang mengelilingi sumbu X itu artinya porosnya atau mengelilingi sumbu X. Tidak berbeda jauh dengan cara menentukan volume benda putar yang mengelilingi sumbu X. Untuk menentukan volume benda putar mengelilingi sumbu Y sama, yang membedakan di sini kurvanya. Nah nih, jika daerah yang dibatasi oleh X yaitu FY, sumbu Y, garis Y sama dengan A, dan garis Y sama dengan B, diputar mengelilingi sumbu Y sejauh 360 derajat, volume benda putarnya adalah, nah ini untuk menentukan volumenya, volume sama dengan, masih sama ya, kita gunakan Pi, integral dari A sampai B, X kuadrat DY. Nah, bedanya, kalau kemarin kita sudah mempelajari volume benda putar yang mengelilingi sumbu X, di mana di sininya volume sama dengan Pi integral A sampai B. Kemarin kalau mengelilingi sumbu X, di sininya Y kuadrat gitu ya, Y kuadrat DX. Nah, ketika menentukan volume benda putar yang mengelilingi sumbu Y, di sini diganti. Jadi volume sama dengan Pi integral A sampai B X kuadrat DY atau Pi integral A sampai B FY kuadrat DY. Nah, kalau kemarin Fx ya. Nah, karena di sini mengelilingi sumbu Y, jadi di sini kurvanya kurva FY atau kita gunakan X kuadrat di sini. Ya, untuk lebih memahami tentang konsep volume benda putar yang mengelilingi sumbu Y, kita langsung ke contoh soal. Nah, di sini Bu Ratna punya contoh soal, tentukan volume benda putar yang terjadi jika daerah yang dibatasi oleh Y, ini oleh oleh Y ya, kurva Y-nya sama dengan X kuadrat, dan garis Y sama dengan 2 dan Y sama dengan 5 diputar mengelilingi sumbu Y sejauh 360 derajat. Oke, di-capture dulu. Nah, seperti ini. Sudah di-capture ya. Oke. Kemarin kita sudah belajar yang mengelilingi sumbu X. Nah, kita ingat-ingat lagi untuk menentukan volume benda putar yang mengelilingi sumbu Y. Berarti tadi volume sama dengan Pi integral A sampai B. Itu ya. Kemudian X kuadrat atau ini X kuadrat DY Nah ya, X kuadrat DY atau Pi integral A sampai B FY dikuadratkan DY, gini ya. Nah, sekarang kita lihat. Dia punya kurva Y sama dengan X kuadrat. Padahal di sini yang diminta adalah X kuadrat. Jadi kalau mencari atau menentukan volume benda putar,
yang mengelilingi sumbu Y itu kita buat X sama dengan. Kalau mengelilingi sumbu X, kita buat Y sama dengan. Paham ya? Nah, jadi ini sama aja kita balik sesungguhnya. Itu kan kurvanya Y sama dengan X kuadrat. Nah, karena di sini rumusnya adalah X kuadrat, maka X sama dengan, ini kan sebenarnya kita buat sama aja, X kuadrat sama dengan Y, gini ya. Atau kita buat X-nya sendirian. X sama dengan, ketika di sini kuadrat, maka di sini kita tarik akar, berarti akar Y. Nah, yang kita substitusikan adalah si X ini. Tapi kalau di sini dimintanya ada X kuadrat, kita langsung substitusikan si X. Kita cari volumenya sekarang. Volume sama dengan Pi, integralnya dari A sampai B. A-nya di situ ada 2 sampai 5. Kemudian X kuadrat. X kuadratnya di sini sudah langsung diketahui adalah Y. Ya. Boleh pakai akar Y nggak, Bu? Boleh pakai akar Y. Nanti kalau kita gunakan akar Y harus dikuadratkan. Gitu ya. Sama seperti yang kemarin contohnya di mengelilingi sumbu X. Nah, sudah, sekarang jangan lupa diintegralkan terlebih dahulu. Berarti yang kita butuhkan untuk diintegralkan yaitu si Y. Integral Y. Integral Y sama dengan Y ini punya pangkat 1, punya angka di depan si Y 1. Maka 1 per 1 tambah 1. Pangkat tambah 1, 2. Y pangkat 2. Oke, kita sudah dapat. Berarti ini Pi. Dalam kurung integralnya adalah setengah Y kuadrat. Memiliki batas dari 2 sampai 5. Sekarang kita substitusikan dulu batas atasnya. Oke, berarti batas atas adalah 5. F5 sama dengan setengah kali Y di sini kita ganti dengan angka 5 dulu. 5 kuadrat sama dengan 5 kuadrat 25. 25 per 2. Sekarang F2. Setengah kali 2 kuadrat. 4 per 2. Batas atas kurangi batas bawah. Berarti 25 per 2 dikurangi 4 per 2. Berapa hasilnya? 2. Ini karena sudah sama-sama, penyebutnya sudah sama, kita langsung kurangkan. 25 kurangi 4 yaitu 21 per 2 Pi. Nah, inilah hasilnya. Gitu ya. Nah, ini hasilnya. Oke, di-save dulu. Kita lanjutkan. Ini sudah ada jawabannya juga di PPT ya. Nah, 21 per 2 benar ya. Oke, satu lagi contoh. Yang contoh kedua yaitu tentukan volume benda putar yang terjadi jika daerah yang dibatasi oleh sumbu Y, kurva X sama X dikurangi 2Y sama dengan negatif 1, dan garis Y sama dengan 0, garis Y sama dengan 2 diputar mengelilingi sumbu Y sejauh 360 derajat. Gimana caranya? Kita screenshot dulu. Oke. Ini ya. Nah, kita dapat kurva itu X min 2Y sama dengan negatif 1. Ingat, kalau dia mengelilingi sumbu Y, kita buat kurvanya X sama dengan, maka ini kita modifikasi dulu. X sama dengan, X-nya kita tinggalkan sendiri, maka negatif 2Y ini pindah. Min pindah jadi plus, maka ini 2Y, ini sudah menunggu tetap negatif 1. Gitu ya. Nah, sekarang kita tentukan volumenya. Volume sama dengan Pi integral A sampai B X kuadrat dy. Nah, Pi integral A sampai B, A-nya adalah 0 nih ya, yang bawah, B-nya 2, berarti 0 sampai 2. X-nya di sini 2Y min 1. 2Y min 1. Karena dimintanya dikuadrat, ini dikuadratkan. Kok yang tadi nggak dikuadratkan, Bu? Iya, karena di sininya
letaknya sudah jadi X kuadrat. Karena ini dikuadratkan karena di sini bentuknya hanya X sama dengan. Tapi kalau bentuknya sudah X kuadrat, maka di sini tidak perlu dikuadratkan. Gitu ya. Tugas pertama yaitu mengkuadratkan 2Y min 1 dulu. Kali pelangi kalau bingung. 2Y min 1, 2Y min 1. 2Y kali 2Y, 4Y kuadrat. 2Y kali min 1, min 2Y. Min 1 kali 2Y, min 2Y. Min 1 kali min 1 plus 1. Yang bisa dikerjakan, negatif 2Y, negatif 2Y. Berarti ini 4Y kuadrat, min 4Y ditambah 1. Oke, sampai sini langsung disubstitusikan 0 sama 2? Tidak ya. Harus diapakan dulu? Diintegralkan. Kita cari integralnya. Integral 0 sampai 2, 4Y kuadrat min 4Y ditambah 1. Udah. Berarti ini integralnya 4 per. Langsung ya buatnya ya. 2 tambah 1, 3. Y pangkat 3 dikurangi 4 per 2. Y kuadrat. Dari mana 2? Pangkatnya ini 1. Rumusnya 1 tambah 1, 2. Nah ini integral 1 jadi Y. Kalau dia dx jadi x, kalau dia di sininya dy jadi y. Dikasih batas 0 sampai 2. 0 sampai 2. Sekarang substitusikan dulu batas atasnya. Oke, batas atas yaitu 2. Maka yang ada y-nya kita ganti dengan angka 2. 4 per 3, 2 pangkat 3, mana ini kursornya? 2 pangkat 3 dikurangi, itu boleh langsung dibagi 4 dibagi 2, 2 ya. 2 kali 2 kuadrat ditambah 2. Ini ya. Ingat 2 pangkat 3 itu bukan 2 kali 3, tapi 2 kali 2 kali 2 sampai 3 kali. Berarti 2 kali 2 4, 4 kali 2 8. 8 kali 4 32. 32 per 3 dikurangi 2 kuadrat itu 4. 4 dikali 2 8 ditambah 2. Gimana ini? Samakan penyebutnya, boleh. 3. Ini kan sama aja per 1 ya. 3 dibagi 3 1, ini 32. Dikurangi 3 dibagi 1 3. 3 kali 8 24. Ditambah 3 dibagi 1 3. 3 kali 2 6. Nah, sekarang dihitung. 32 dikurangi 24 itu 8. 8 ditambah 6. 14 per 3. Sekarang kita substitusikan yang 0. Sudah ketebak ya, kalau 0 pasti F0. Untuk membuktikan kita substitusikan dulu. Berarti 4 per 3 kali 0 pangkat 3 dikurangi 2 kali 0 kuadrat ditambah 0. Jelas ya, 0 semua ya. Nah, terus gimana? Batas atas dikurangi batas bawah. Batas atasnya adalah batas atas kurangi batas bawah. Batas atasnya 14 per 3, batas bawahnya 0. Maka 14 per 3 pi volume dari benda putar yang dibatasi oleh kurva X dikurangi 2Y sama dengan negatif 1, garis Y sama dengan 0, dan Y sama dengan 2, itu hasilnya adalah 14 per 3 pi. Nah, oke, sudah selesai nih. Oke, disimpan dulu ya. Nah, ini sudah selesai tentang materi volume benda putar yang mengelilingi sumbu Y. Ada lembar kegiatan yang harus kalian kerjakan. Silahkan dikerjakan. Apabila ada yang mau ditanyakan, silahkan Wapri Bu Ratna. Jangan lupa mengisi presensi di kolom komentar. Mengisi presensi di link yang Bu Ratna lampirkan di description box. Itu nanti Google Form ya. Jangan lupa mengisi presensi, mengerjakan lembar kegiatannya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Bu Ratna akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.